Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Qurtubi selaku pemateri diskusi publik pada sore hari ini. Dan yang terhormat Bapak Bisman Baktiar selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Pertambangan. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya banggakan, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 sehingga kita selalu dapat menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh Pusat. Pada sore hari ini, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pusat mengadakan diskusi publik dengan tema membedah masa depan migas Indonesia dalam Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, dan RUU Migas. Diskusi kita sore hari ini sangat menarik, teman-teman sekalian, karena sebagaimana kita ketahui bahwa RUU Cipta Kerja menuai polemik sejak kemunculannya. Begitupun RUU Migas yang sampai saat ini belum jelas kabarnya. Untuk itu, Pusat secara khusus mengundang Bapak Dr. Qurtubi. Beliau merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019. Beliau juga merupakan pakar migas yang peduli terhadap pengelolaan migas yang merah putih agar sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya langsung kita dengarkan bersama pemaparan dari Bapak Dr. Qurtubi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu lewat udara online, berdiskusi, berwebinar dengan tema masalah RUU Migas. Baik yang ada di Master Migas, di RUU Omnibus Law, maupun RUU Migas perbaikan atau revisi dari Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Ini diskusi yang sangat menarik, sangat relevan, timingnya pas dengan pembahasan undang-undang terkait migas di DPR saat sekarang ini. Ya, jadi ada beberapa sempat kita rujuk tentang pembahasan RUU terkait migas ini, baik lewat media televisi ataupun media yang antara lain saya bisa paparkan pada kesempatan ini bahwa sebenarnya Presiden Jokowi instruksi yang beliau sampaikan ke publik bahwa satu, RUU ini merupakan usulan dari DPR. Jadi undang-undang perbaikan atau revisi atas Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 ini merupakan usulan dari DPR sehingga pemerintah harus mengkaji dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Ini instruksi Presiden bagus banget. Kedua, komoditas migas adalah sumber pembangunan yang strategis. Tetapi migas ini tak terbarukan, non-renewable. Sebab itu, Undang-Undang Migas harus mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi. 3, Undang-Undang Migas ke depan harus dapat dijadikan perlindungan hukum untuk reformasi tata kelola migas. Agar apa? Agar tata kelola migas ini lebih efisien, lebih transparan, tidak berbelit-belit, dan sederhana. Ini perintah Presiden dalam RUU Omnibus Law
semua undang-undang ya yang terkait dengan investasi dan sebagainya diupayakan untuk bisa lebih sederhana, lebih simpel. Agar apa maksudnya? Agar investor itu mau tertarik nanam modalnya di Indonesia. Karena salah satu syarat pertumbuhan ekonomi itu investasi harus tinggi. Ya, nggak bisa pertumbuhan ekonomi tinggi kalau investasinya lemah, apalagi turun. Dalam segala bidang, investasi itu harus meningkat. Untuk itu, sistemnya disederhanakan. Ini bagus sekali idenya. RUU Omnibus Law ini termasuk di dalamnya klaster migas. Nah, klaster migas ini, RUU migas yang baru ini mengacu kepada draft Undang-Undang Migas yang telah disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna DPR. Ya. Jadi ini hasil rapat paripurna DPR. Tetapi setelah saya baca, dengar penjelasan di TV, ada sedikitnya berapa itu? 13 poin. Di luar jawaban itu, selain karena ada 13 poin cantum dalam yang termuat dalam draft RUU Migas yang dibicarakan di DPR. Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi, tidak semua. Ya. Satu, yang penting ini, pemerintah pusat memberi kuasa usaha pertambangan kepada Badan Usaha Khusus Migas. Menarik ini nomor satu ini. Pemerintah pusat memberi kuasa usaha pertambangan, istilah baru kuasa usaha pertambangan. Perundang-undangan yang ada selama ini, baik di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71 maupun Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2011, maaf, 2001, ya, yang dikenal itu kuasa pertambangan. Nah, ini ada strategi membelah menjadi ada kuasa usaha pertambangan. Dan itu diberikan oleh pemerintah pusat, bukan oleh negara lewat undang-undang. Ya, beda. Diberikan oleh undang-undang di dalam pasal undang-undang. Nah, lalu ada pemerintah pusat yang memberikan kuasa usaha pertambangan ini ke Badan Usaha Khusus Migas. Ya. Nomor 3 yang perlu kita kritisi, kegiatan usaha hilir minyak dilaksanakan oleh BUMN bidang hilir migas. Di Republik Indonesia ini BUMN migas itu cuma satu, namanya Pertamina. Nah, nggak disebut di sini Pertamina, tapi BUMN dari bidang hilir. Ya, selain pemain-pemain swasta dan lainnya. Lalu ada kegiatan usaha hilir gas, bla bla bla, tidak masalah. Ya, pemerintah pusat menyiapkan wilayah kerja yang akan diusahakan oleh Badan Usaha Khusus, nggak masalah. Ya, dalam melakukan kegiatan usaha wajib mengutamakan produk dalam negeri, tidak ada masalah. Nah, ini nomor 6. Badan Usaha Khusus berfungsi untuk menyelenggarakan, mengendalikan kegiatan usaha hulu dan hilir migas. Jadi Badan Usaha Khusus itu tugasnya dari hulu sampai hilir, mengendalikannya. Ya. Terus Badan BPH Migas berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Ya. Terus Badan Usaha Khusus Migas dan K3S yang sudah berproduksi wajib berpajak dan PNBP.
rupanya yang nomor 9 ini itu menganulir, menyempurnakan pasal 31 Undang-Undang Migas yang lama, di mana dalam pasal 31 Undang-Undang ini, pelaku usaha dibebani pajak meskipun masih pada tahap eksplorasi, belum berproduksi, di Undang-Undang Migas yang merugikan negara nomor 22 tahun 2001 ini. Terus, nomor 11, dalam hal Badan Usaha Khusus Migas dan K3S, dan seterusnya tidak jelas. Lalu, SKK Migas yang nomor 14 tetap melaksanakan fungsi dan tugas sampai dengan terbentuknya Badan Usaha Khusus Migas. Jadi, Badan Usaha Khusus Migas ini itu berasal dari SKK Migas yang sekarang. Ya. Dan dia berfungsi untuk menyelenggarakan, mengendalikan kegiatan usaha hulu dan hilir migas. Ya. Jadi, Badan Usaha Khusus Migas yang ingin saya kritisi ini, ya diberi kuasa usaha pertambangan oleh pemerintah. SKK Migas yang sekarang, kalau menurut pendapat saya, nggak jelas statusnya SKK Migas ini, karena dia berasal dari BP Migas, yang seluruh pasal terkait dan BP Migas dalam Undang-Undang Migas sudah dicabut. Sehingga BP Migas itu bubar otomatis, karena pasal yang tentang tugasnya, tentang kelahiran BP Migas dicabut MK. Tapi yang kita saksikan, BP Migas yang dibubarkan ini diganti nama menjadi SKK Migas, yang tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-Undang Migas menyebut SKK Migas. Dia hanya berdasarkan Kepres atau Perpres, tidak tahu. Ya, jadi ini ibarat bayi yang lahir, tidak jelas akte kelahirannya dari segi undang-undang. Lalu dalam perjalanan BP Migas dan SKK Migas ini, ya, membuktikan bahwa pengelolaan migas di Indonesia ini menjadi sangat ribet, sangat berbelit-belit. Karena BP Migas ini lalu mewakili pemerintah. Nah, di dalam Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001, pemerintah itu pemegang tambangan, bukan pemegang kuasa usaha pertambangan. Pemerintah pemegang kuasa pertambangan dalam Undang-Undang Migas. Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2001, pemegang kuasa pertambangan itu adalah Pertamina. Nah, sekarang pemerintah lewat Undang-Undang Migas itu pemegang kuasa pertambangan. Lalu di dalam usulan di RUU Omnibus Law, klaster migas maupun RUU Migas yang baru, SKK Migas ini dikasih oleh pemerintah kuasa usaha pertambangan yang tadi tugasnya sudah saya sampaikan. Padahal dalam 20 tahun pengelolaan migas di bawah Undang-Undang Migas, justru posisi, fungsi, letak, tugas, keberadaan dari BP Migas dan SKK Migas ini melanggar konstitusi. Ya. Ini yang sering dilupakan. Jadi BP Migas itu menyebabkan pemerintah itu berkontrak. Mewakili pemerintah menjadi B2G. Business to government, hubungannya dengan pihak investor. Artinya apa? Pemerintah menjadi para pihak yang berkontrak menyangkut sumber daya alam migas. Kalau para pihak yang berkontrak, dia harus mentaati isi kontrak yang disepakati dari pasal 1 sampai pasal terakhir, harus
ikuti oleh pemerintah. Kontraktor juga harus ikuti itu. Kalau ada pasal yang mau dirubah, baru bisa berubah kalau disetujui kedua belah pihak. Ini menyebabkan pemerintah itu terikat tangannya. Kalau yang menandatangani pemerintah dulu tahun awal ditandatanganinya model B2G ini, tidak masalah kalau dia masih berkuasa. Tapi kan tidak, itu setiap 5 tahun diganti. Sehingga pemerintahan berikutnya mau tidak mau harus mentaati kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintahnya. Meskipun dalam pemerintahannya terbukti, wah ini merugikan negara ini. Kalau kita ikuti aturan atau pasal disepakati antara pemerintah sebelumnya dengan perusahaan minyak ini, kita merugikan negara. Nah, itu B2G ini dalam program sumber daya alam selalu merugikan host country. Ya, tidak boleh mestinya. Kita lebih-lebih ini tidak memenuhi anak kalimat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat pengelolaan migas kita ini. Karena pemerintah yang berkuasa pada saat kita sadari ada pasal dari perjanjian kontrak antara pemerintah dengan investor itu, ada yang merugikan negara. Yang harus direvisi, yang harus diganti. Nah, begitu merevisi atau diganti, pihak sono, pihak kontraktor nggak setuju, nggak bisa. Itu yang ulang-ulang saya sampaikan, yang dialami oleh kontrak karya di tambang. Ya, jadi ini kan studi tentang undang-undang di bidang energi. Nah, terkait energi di tambang. Di situ ada tambang batu bara. Ya, nah di bidang tambang, kontrak karya itu kontrak antara dengan pelaku usaha bidang tambang. Freeport misalnya. Dalam pasalnya disebutkan, kalau Freeport memproduksi dan menjual emas, mengekspor emas, dia harus bayar royalti PNBP 1% di luar pajak. Jadi 1% PNBP untuk emas. Nah, kontrak karya Freeport ini kan puluhan zaman Pak Harto, awal-awal Orde Baru. Nah, setelah puluhan tahun, Presiden Gus Dur menyadari royalti 1% untuk emas ini kecil banget. Ya. Sehingga diusulkan dirubah menjadi 3,5%. Jadi kesepakatan yang 1% dirubah menjadi 3,5% oleh Presiden Gus Dur. Pihak sono, pihak Freeport tidak setuju dinaikin. Nggak bisa diterapkan. Freeport tetap bayar 1%. Ya. Presiden RI yang berdaulat nggak berdaya dengan pasal itu. Ya, ini ya nggak boleh pemerintah itu berkontrak dengan pelaku usaha menyangkut sumber daya alam. Ya, nah di migas contoh sebaliknya. Produksi sharing kontrak di Indonesia sejak tahun 70 ditandatangani oleh Pertamina. Dirutnya namanya Ibnu Sutowo. Dengan perusahaan-perusahaan minyak asing, perusahaan raksasa minyak ke Indonesia datang gitu loh. Tapi bisa dirubah. Yang merubah itu siapa? Pemerintah RI, Presiden RI, bukan penandatangan kontrak. Penandatangan kontrak di bidang migas, proses sharing di bidang migas ada Dirut Pertamina dan pelaku usaha di bidang perminyakan. Di kemudian hari ada pasal yang harus dirubah agar negara tidak dirugikan. Ya, dan harus memperoleh persetujuan para pihak. Tapi karena yang berkontrak di pihak Indonesia adalah Pertamina, Dirut Pertamina, yang merubah ketentuan pasal yang merugikan Indonesia itu, yang merubah itu pemerintah. Presiden RI, bukan Dirut Pertamina sebagai penandatangan kontrak. Ini indahnya B2B.
B2B sesuai dengan konstitusi. Bayangkan, persen sharing kontrak pada awal-awalnya bagi hasilnya itu 65% RI, 35% mereka, investor asing. 35% itu gede loh persentasenya. Kita maklum 35% karena waktu itu harga minyak dunia 2-3%. Untuk diketahui, selama hampir 100 tahun harga minyak dunia itu 2-3%. Karena industri migas dunia dikuasai oleh Seven Sisters, bukan oleh negara penghasil minyak dulu itu. Nah, OPEC yang merubah. Nah, 2-3% selama ratusan tahun, termasuk selama negara-negara OPEC ini memproduksikan minyak 2-3%. Ya, pada saat itu, Pertamina tanda tangan kontrak dan perusahaan asing di Indonesia, mereka dikasih bagian 35%. Karena biaya mereka untuk eksplorasi tinggi banget. Risiko tinggi. Dikasih 35%. Kita happy saja kasih 35%. Harga minyak $2-3. Nggak ada yang tahu kalau harga minyak akan naik menjadi $35. Ya. Nah, betul. Perang Arab Israel ikuti perang revolusi Iran, harga minyak naik dari $2-3 ke $30-an. Dengan harga $30-an, bagian kontraktor minyak asing yang besarnya 35%. Ya. Sangat-sangat besar dalam nilai dolar dengan harga minyak $30. Beda dengan harga minyak $2, dia 30-an persen. 35% bagiannya relatif dapat kita tolerir. Ya. Nah, sekarang harga minyak $30-an. Ya, pendapatan dia naik 10 kali lipat. Ya. Padahal yang memiliki cadangan gas di perbumi menurut konstitusi, yang menguasai memiliki cadangan itu negara. Dirubah itu menjadi 85-15, 85 RI, 15 mereka. Yang merubah itu Presiden RI, pemerintah RI, bukan di Pertamina yang tanda tangan kontrak B2B. Tolong DPR, tolong paham ini. Sehingga membentuk undang-undang nggak ngawur. Ya. Jadi B2B itu yang benar sesuai konstitusi. Nah, Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 yang sudah benar menurut Undang-Undang nomor 871 di mana yang berkontrak itu perusahaan negara dirubah ya menjadi pemerintah yang berkontrak dengan cara kuasa pertambangan yang dipegang oleh Pertamina berdasarkan Undang-Undang nomor 871 dioper ke Kementerian ESDM, ke pemerintah pusat ya lewat pemberian kuasa pertambangan, lewat mengoper, memindahkan kuasa pertambangan yang tadinya di tangan Pertamina ke pemerintah, ke ESDM. Ini awal bencana di sini. Awal bencana di sini. Ya, nggak ada gunanya. Entah Kementerian ESDM memegang kuasa pertambangan. Nggak bunyi secara bisnis manfaatnya. Kuasa pertambangan dipegang pemerintah, nggak bunyi secara bisnis manfaatnya. Saya kasih tahu. Baru bunyi bermanfaat memegang kuasa pertambangan itu, karena ini menyangkut wewenang. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara untuk melakukan eksplorasi pencarian minyak, eksploitasi memproduksikan minyak dan gas, dan mengembangkan cadangan minyak dan gas itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya. Jadi pemegang kuasa pertambangan kalau pemerintah di seluruh dunia, mohon maaf, di seluruh dunia enggak ada pemerintah yang menambang, enggak bisa, enggak eligible. Enggak bisa pemerintah seluruh dunia itu mau jual beli migas di pasar internasional, enggak bisa. Di seluruh dunia pemerintah tidak bisa mengolah minyak mentah menjadi BBM yang dibutuhkan rakyat. Nggak bisa. Ora iso, kata orang Jawa. Kalau tidak Indonesia, ora iso. Mohon maaf, karena majoriti penduduk Indonesia adalah suku Jawa. Ora iso, nggak bisa. Pemerintah dipaksakan. Dipaksakan pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan, dikasih pasal berikutnya, sebagai pemegang kuasa pertambangan,
membentuk BP Migas yang tugasnya bla 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 bla, tanda tangan kontrak. Namanya sekarang kontrak kerjasama K3S. Padahal sudah pakailah istilah awal ciptaan made in putra bangsa, pakailah kontrak bagi hasil. Praktek di pertanian di Indonesia itu bagi hasil namanya. Lalu dirubah menjadi production sharing contract di dunia industri migas, itu made in Indonesia 100%. Model kontrak ini ditiru oleh 70 negara. Masa penciptanya sendiri dirubah sendiri menjadi kontrak kerjasama, lalu K3S. Ini soal sepele saya kritisi. Tetap saja udah pakai kontrak bagi hasil. Copy paste dari praktek di pertanian. Kontrak bagi hasil itu, jadi kontrak product sharing kontrak tanda tangan Pertamina mewakili host country sebagai yang menguasai migas di perut bumi, yang memiliki migas di perut bumi itu negara. Negara lewat undang sengaja membentuk Pertamina untuk mengelola kekayaan migasnya ini agar bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, lebih dalam pasal 33 ayat 2, cabang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara pula. Di migas masuknya ini BBM, dalam industri minyak namanya ini hilir. Jadi indah banget. Pasal 335 dilihat dari sisi industri migas. Memberikan peletak dasar, bayangkan, pengelolaan migas di suatu negara diletakkan dasar hukum dasarnya di Undang-Undang Dasar. Indonesia yang punya ini. Hulu diatur, dikuasai negara, hilir dikuasai negara. Ini artinya apa? Satu company ini, satu perusahaan yang terintegrasi. Hulu hilir. Itu Undang-Undang 871 itu menyatukan, menggabung BUMN semasa revolusi. Setelah 1745, lapangan minyak, kilang-kilang minyak di seluruh Indonesia yang di tangan Belanda dan asing itu direbut oleh pejuang-pejuang kemerdekaan nasional yang bergerak di hulu menjadi Permina, yang di hilir menjadi Pertamina. Pertamin. Hulu Permina, hilir Pertamin. Ini digabung di dalam Undang-Undang Nomor 871 menjadi Perusahaan Pertambangan dan Gas Bumi Negara kurung Pertamina, huruf besar semua. Dan ini bedanya ya. Pertamina pemegang kuasa pertambangan atas dasar Undang-Undang 871, Pertamina huruf gede semua. Sebab di dalam kata Pertamina sudah ada negara. Dikuasai negara di situ. Perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara Pertamina. Tidak pakai PT Persero. Ini yang benar. Fakta membuktikan kalau ini benar. Satu, kita sadar mencari minyak, memproduksikan minyak, biaya tinggi, penuh risiko. Undang-Undang 871 memberikan jalan kemudahan kepada Pertamina mengundang investor mana saja yang mau menanggung risiko. Silakan datang ke Indonesia. Bawa uangmu sendiri. Ya, cari minyak di Indonesia. Welcome. Ya, kita tidak mau pakai uang APBN. Untuk itu pertama menggelar karpet merah. Bukan hanya lipstik, karpet merah itu nyata. Kenyataannya Pak, dipermudah. Investor migas asing itu datang ke Indonesia. Bentuk kemudahannya apa? Nah, semua perizinan yang dibutuhkan untuk melakukan bisnis, kegiatan, eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan, semua izinnya. Di Pertamina, investor nggak usah urus ke kementerian, ngurus analisa lingkungan hidupnya, izin lingkungan hidup. Ke bupati, gubernur camat untuk ngurus izin ngebornya misalnya. Nggak usah mereka, kami saja. Nah, mencari minyak ada alat-alat yang dibutuhkan. Mereka
Mereka bawa alat-alat dari luar negeri dengan uang dia sendiri dia beli. Begitu sampai di Indonesia, di Tanjung Priok, Pertamina yang ngurus barang itu keluar dari Tanjung Priok. Pertamina tahu. Dengan kontrak production sharing, semua benda modal, apapun yang dibeli oleh perusahaan minyak asing untuk beroperasi di Indonesia, begitu sampai di bumi Indonesia, langsung menjadi milik Pertamina. Langsung menjadi milik negara, Siki Pertamina. Maka bor yang dibawa dari luar negeri, ya, begitu sampai di Pelabuhan Tanjung Priok, itu milik Pertamina, padahal dibeli oleh investor. Itu sebabnya orang Pertamina semangat mengurus alat-alat itu untuk keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok, disimpan di gudang di dekat rumah saya itu di Pulau Gadung. Ya, ini cara apa? Mempermudah, nggak berbelit-belit. Ya, ini yang menyebabkan Indonesia itu ya begitu cerdas. Inovasi di zaman itu begitu bagus. Hasilnya begitu bagus di seluruh dunia. Ya, ditiru di seluruh dunia. Bahkan Malaysia sengaja membentuk tim khusus. Mahathir Mohamad itu tanya kalau nggak percaya Mahathir sampai sekarang. Beliau membentuk tim dari Kuala Lumpur untuk belajar ke Pertamina. Tanya Pertamina mendatangkan investor gede-gede, produksi langsung meningkat luar biasa, minyaknya. Pertamina dihargai di semua pembicaraan tentang migas di dunia internasional. Seminar apapun, pertemuan apapun, Pertamina jadi buah bibir keberhasilannya. Ya, itu yang terjadi. Nah, ya, sekali lagi, ini cantik, ilmiah, ya, sesuai konstitusi, enggak ribet, tapi kita tetap berdaulat atas kekayaan alam migas kita. Memperkuat perusahaan migas nasional untuk kepentingan bangsa dan negara. Bayangkan, ExxonMobil menemukan cadangan gas besar banget di Aceh. Untuk bisa diekspor harus dirubah menjadi cair. Ini membutuhkan dana sangat besar untuk bangun pabrik LNG. Mustahil pakai dana APBN. Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan sudah membuktikan diri, dihargai, punya nilai kredibel tinggi di mata semua perusahaan minyak. Dihargai sangat-sangat kredibel di mata perbankan internasional. Dengan amat gampang meminjam uang untuk bangun pabrik LNG di Arun karena pembelinya sudah ada. Tanpa uang APBN 1 sen, bahkan tanpa government guarantee. I'm telling you. Ya, Pertamina berhasil membangun pabrik LNG dengan uang 0 rupiah dari APBN tanpa government guarantee. Perbankan internasional percaya. Perusahaan minyak dunia percaya. Calon customer LNG di Jepang, di Korea percaya bahwa yang berkuasa, yang berwenang atas cadangan migas, cadangan gas di bumi Indonesia hanya satu, namanya Pertamina. Itu kuasa pertambangan diberikan ke Pertamina oleh Undang-Undang 871. Manfaat untuk kepentingan bisnis perusahaan minyak nasional. Hasil ekspor migas LNG itu 100% untuk negara. Sekarang kuasa pertambangan di pegang SDM, emangnya SDM mau berbisnis? Untuk apa? Pegang kuasa pertambangan pemerintah. Emangnya mau berbisnis? Emangnya mau bangun kilang? Kalau memang memegang kuasa pertambangan, bangun itu kilang Maluku Tenggara. Bangun kilang LNG di Maluku Utara itu. Gasnya gede sekarang itu. Ya. Anda tidak bisa membangun LNG plant di Marcella, ya, Maluku Tenggara. Pertamina mustahil bisa bangun pabrik pun. 2 pabrik LNG membuktikan Pertamina mampu. Tidak hanya mampu membangun, mampu mencari pendanaan, mampu menjual LNG-nya ke luar negeri dengan formula harga yang menguntungkan negara.
Ini rakyat harus tahu. DPR harus tahu ini. Ya. LNG yang dibangun oleh Indonesia di Arun, di copy paste bangun LNG Badak di Bontang, tanpa uang 1 sen dari pemerintah, tanpa government guarantee, ya, pembelinya happy dengan formula harga jual. Formula harga jualnya apa? Harga jual ke Jepang sama dengan fungsi daripada harga crude oil. Artinya apa? Harga minyak, harga Jepang, Korea, dan sebagainya yang dijual oleh Pertamina tergantung pada tingkat harga minyak dunia. Kalau harga minyak dunia naik, harga LNG ke luar negeri ini naik. Dan kalau harga minyak dunia turun, harga LNG ke luar negeri turun. Fair. Ya? Ini benar sesuai dengan teori. Bandingkan dengan apa yang terjadi dengan LNG tangguh di Papua yang dibangun pasca Pertamina tidak lagi memegang kuasa pertambangan. Pasca kuasa pertambangan dicekal, kata orang Jawa, dicekal oleh Kementerian ESDM yang pegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan di tangan pemerintah untuk apa? Nggak ada keuntungan bisnis dipegang. Kewenangan ini di tangan pemerintah. Nggak ada. Merugikan negara, merugikan Indonesia, merugikan perusahaan minyak. Sebagian. Nah, dengan kuasa pertambangan di tengah Pertamina, LNG Arun, Badak dibangun tanpa ada hambatan financing. Bandingkan dengan, mohon maaf, ini sejarah, nggak boleh dilupakan. Dibangun LNG di Papua, ya, di mana yang bangun British Petroleum, karena BP Migas bukan perusahaan, nggak bisa bangun sendiri, diserahkan ke BIP. Nggak tahu struktur pembiayaannya, apakah dibayar pembiayaan LNG plant ini 100% biaya equity-nya. Berapa persen atas pinjaman? Siapa yang bayar bunganya? Ini harus ada klarifikasi. Nah, LNG Arun sama Badak, begitu selesai dibangun, pabrik LN-nya dioperasikan oleh Pertamina, oleh negara. Begitu selesai dibangun, pabrik LNG-nya dioperasikan oleh negara, oleh Pertamina. LNG-nya dijual oleh Pertamina dengan harga formula yang bagus tadi. Kalau harga minyak 15, harga LNG ke Jepang sekitar sekitar $3 per MMBTU. Suatu saat harga minyak naik ke $100. Harga jual LNG Arun sama Badak naik ke $13 per MMBTU. Dari $3 melanjut ke 13. Nggak bisa di stop. Karena formula harga jualnya, harga jual LNG ke Jepang oleh Pertamina itu sebenarnya fungsi daripada harga crude tidak dibatasi. Yang benar ini fair. Kalau turun harga crude, ya turun, tidak apa-apa. Nah, yang dijual dari LNG tangguh oleh British Petroleum ke Cina, ini sejarah, mohon maaf. Saya bukan mengutak-atik pribadi, bukan. Ini masalah bangsa ini. Tidak ada kaitannya dengan siapa orang di belakangnya. Ya. Dijual dengan formula yang nggak benar. Nggak sesuai dengan teori. Di mana harga LNG ke Fujian Cina sama dengan fungsi daripada minyak mentah, tetapi ada constraint-nya, limitasi. Minyak mentah itu nggak boleh lebih dari $25. Oh alah. Teori textbook ekonomi mengatakan renewable resources itu harganya minimal selalu naik sama dengan tingkat bunga. I'm telling you, saya masih kuliah di Fakultas Ekonomi UI pasca sarjana. Saya selalu ajarkan kepada mahasiswa saya bahwa energi atau bahan tambang yang tidak bisa diperbarui agar pemiliknya tidak rugi,
maka harga jualnya harus naik setiap tahun sama dengan kenaikan suku bunga. I'm telling you. Jadi harga LNG pemiliknya tidak rugi kalau minimal harga jual LNG ini untuk tujuan ekspor, maksud saya. Untuk ekspor ini tidak merugikan negara sehingga dia bisa naik setiap tahun, kenaikannya minimal sama dengan interest rate. Ini teori dasar ekonomi energi. Ya, teori dasar. Nah, Anda tidak usah kuliah di Fakultas Ekonomi UI pasca sarjana untuk memahami ini. Ini soalnya non-renewable. Nah, begitu ada formula harga jual LNG tangguh kepujian, dikasih limitasi harga minyak $25 per barel, yang artinya kalau harga minyak mentah di atas $25 per barel, harga jual LNG ke Cina nggak boleh naik lagi, dikunci mati di angka itu. Bayangkan kalau harga minyak sampai $100. Harga jual LNG tangguh ke Cina hanya sekitar mungkin $4 per MMBTU. Sementara harga jual di Arun maupun Badak ke Jepang pada hari yang sama, dia jual minimal $13 per MMBTU. Bahkan satu tangki LNG itu berapa ratus juta nilainya. Ini ratusan kapal yang dijual ke Cina itu dengan harga formula harga yang nggak benar. Ini nggak boleh terulang musibah seperti ini dalam pengelolaan sumber daya alam yang non-renewable. Ya, beda dengan hasil pertanian, hasil perikanan. Suatu saat dibanting harga, satu bulan lagi ikannya datang lagi, 2 bulan lagi pohonnya hidup lagi, nggak masalah. Tapi kalau migas, ini anak cucu ini dinilai rendah. Ya, karena formula yang bodoh, mohon maaf. Ya, saya sudah ingat. Tapi alhamdulillah setelah penjualan terjadi bertahun-tahun, akhirnya dirubah juga. Pihak Cina-nya paham juga rupanya. Oke, kira seperti itu. Nah, sekarang, mengapa PT Persero Pertamina tidak mampu membangun kilang belasan tahun, sampai Presiden Jokowi itu heran, mengapa Pertamina tidak pernah bangun kilang sehingga impor BBM terus. Tidak ada yang bisa menjelaskan ke Bapak Presiden rupanya ini. Ya, begini penjelasannya. Pertamina menjadi PT Persero, dia tidak kredibel di mata perbankan internasional maupun di mata industri migas dunia. Karena tidak punya kewenangan, kekuasaan apapun terhadap migas, gas di perut bumi. Tidak buat Undang-Undang 871, Pertamina berkuasa penuh. Dunia tahu itu. Perusahaan migas dunia tahu, perbankan internasional tahu. Semua perusahaan migas negara OPEC tahu. Kalau Pertamina ini mewakili negara pengekspor minyak, namanya Pertamina, pemegang kuasa pertambangan, punya kekuasaan atas cadangan gasnya. Nah, PT Persero Pertamina mau cari susah, bisa dapat bunga tinggi, dapat pinjaman bunga tinggi, ya, sehingga Pertamina berhasil membangun kilang BBM. Bahkan bukan membangun, ini mengupgrade, menambah kapasitas kilang Cilacap. Pertamina butuh biaya. Digandeng Aramco dari Saudi Arabia. Ya. Gagal. Setelah berbulan-bulan negosiasi, gagal. Karena Saudi Aramco minta syarat. Nggak ada yang bertanya. Mengapa Saudi Aramco minta syarat yang lebih tinggi? Nggak mampu dijelaskan. Masya Allah. Saudi Aramco minta jaminan lebih tinggi karena apa? Nggak percaya lagi. Beda dengan Pertamina yang dulu dia biasa negosiasi bisnis. Tolong catat. Kilang Cilacap itu sejak dibangun, supply
crude oilnya, bahan baku minyak mentahnya dari ALC, Arabian Light Crude milik Saudi Arabia. Karena sama-sama negara OPEC. Gampang. Kesepakatan dicapai dengan Saudi Aramco untuk mensuplai minyak mentah ke kilang Cilacap selama puluhan tahun dari Saudi Arabia. Arabian Light Crude itu. Ini. Sekarang PT Pertamina Persero mau kerjasama Aramco untuk mengupgrade, bukan membangun, mengupgrade kilang Cilacap agar kapasitasnya bisa lebih bagus dan lebih berkualitas. Butuh dana besar. Izin Pak. Saudi Aramco minta persyaratan yang lebih tinggi, Pertamina tidak bisa terima, nggak jadi. Ini contoh. Jadi, apa namanya? Undang-undang Omnibus Law yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi ini sangat bagus, sangat tepat di bidang perminyakan agar industri migas nasional kembali bangkit, agar investasi, eksplorasi, investasi pengembangan lapangan-lapangan ini bisa marak kembali. Ya, sistemnya dipermudah. Cara mempermudah bagaimana? Ikuti saja cara pengelolaan pasal 33 UUD 45 yang sudah sukses diamalkan lewat Undang-Undang 871 di mana negara sengaja membentuk perusahaan negara yang 100% milik negara, tidak boleh dijual, diberikan kuasa pertambangan, dia ini berkontrak dengan semua pelaku usaha di Indonesia dalam bentuk B2B. Sehingga bagian negara berupa minyak, berupa gas, berupa kondensat, yang berasal dari para kontraktor itu bisa diambil langsung oleh Pertamina. Kalau itu langsung diolah jadi BBM di kilang Pertamina sendiri. Kalau itu kondensat bisa juga jadi BBM, bisa juga menjadi petrokimia di kilang minyak Pertamina sendiri. Kalau ini minyak mentah yang mau dijual ke luar negeri agar kita memperoleh dolar, dijual dewe, dijual sendiri oleh Pertamina. Dan kuasa pertambangan di tangan pemerintah, nggak bisa. Crude oil yang mau dijual ke luar negeri, nunjuk pihak ketiga. Kondensat atau crude oil yang mau diolah agar nilainya bertambah, agar value added-nya naik, harus ada proses industri di situ. Proses diolah. Dari crude oil menjadi BBM, dari kondensat menjadi petrokimia atau menjadi BBM. Butuh kilang. BP Migas nggak punya kilang, SKS nggak punya kilang. Dia titip pengolahannya itu di kilang Tuban, di TPPI Tuban. Seluruh rakyat tahu terjadi kerugian berapa? Itu 30 triliun atau berapa? Menghadirkan Wapres, mantan Wapres Yusuf Kalla, pendukung Undang-Undang Migas yang paling hebat, Pak Yusuf Kalla, jadi sehingga yang bersangkutan dihukum dengan tidak terlalu tinggi. Ini membuktikan pemerintah tidak bisa berbisnis, negara yang rugi. Jadi beginilah, saya sudah capek ngomong soal ini, dalam Undang-Undang Omnibus Law sesuai dengan kehendak Presiden, maksudnya menyederhanakan sistem agar investasi kembali marak. Ya, ada kepastian hukum yang menjamin investor ini berusaha di Indonesia. Tapi kalau hukumnya bertentangan dengan konstitusi, jangan harap ada kepastian hukum. Lebih-lebih ini peringatan menjadi penting karena sepanjang yang kita baca sampai dengan ini, ternyata yang mau dirubah menjadi badan usaha khusus itu adalah SKK Migas. Saya di Komisi 7 dan rekan-rekan berkesimpulan harus ada badan usaha khusus di industri migas nasional ini di bawah Presiden, jangan ditaruh di bawah Menteri BUMN. Pengalaman di bawah Menteri BUMN, treatment terhadap Pertamina podo wae dengan treatment dengan perusahaan BUMN yang ratusan, tapi ini beda. BUMN Pertamina menyangkut sumber daya alam dan hajat hidup orang banyak yang diatur oleh konstitusi, sehingga dia harus khusus. Kami berpendapat, ya, kami menyimpulkan bahwa badan usaha khusus itu adalah Pertamina. Pertamina, bukan SKK Migas. Di dalam pandangan akhir, pendapat akhir fraksi Nasdem, kebetulan waktu itu saya mewakili fraksi Nasdem di Komisi 7 menyampaikan pendapat fraksi di dalam rapat paripurna DPR
September 2018 apa lupa pasti 2018 saya menyampaikan karena pimpinan sidang DPR mengatakan tidak usah dibacakan, diserahkan aja bentuk tertulisnya. Tapi saya ingin sampaikan catatan fraksi Nasdem, kami setuju dengan RUU migas yang baru ini diteruskan ke step berikutnya dengan catatan antara lain BP migas tidak perlu dibutuhkan lagi. Tidak dibutuhkan lagi, demikian juga BPH migas. Karena itu tugas BP migas dikembalikan ke Pertamina sebagai badan usaha khusus. Pertamina yang berstatus badan usaha khusus tidak boleh lagi Kementerian SDM. Sehingga kuasa pertambangan itu diberikan kepada Pertamina. Organisasi Pertamina kita susun di Komisi 7. Di bawahnya itu ada ex-SKK Migas yang menjadi SKK Migas langsung di bawah Pertamina. Pegawainya jangan khawatir. Halo, teman-teman di SKK Migas, kalian jangan takut. Kalian tetap bekerja sebagai pegawai Pertamina. Kalau SKK Migas digabung kembali ke Pertamina, sebab dulu asalnya BKKA Pertamina ini. Ya, harus kembali ke Pertamina sehingga simpel sistemnya. Nah, kalau sekarang kuasa pertambangan di tangan pemerintah, lalu pemerintah memberikan kuasa usaha, kuasa usaha pertambangan ke SKK Migas. Walah, SKK Migas mau jadi badan usaha khusus yang benar aja. Lalu, let me telling you satu lagi. Ini skenario ini, Menteri SDM merubah organisasi PT Persero Pertamina, ada super holding, ada subholding. Subholding itu tempat lokasi posisi dari semua kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis Pertamina itu hulu cari minyak crude oil, memproduksi minyak mentah. Lalu hilir, merubah minyak mentah jadi BBM di kilang sama menjual BBM ke seluruh Indonesia, ini hilir. Ini namanya bisnis inti Pertamina, sama juga bisnis inti semua perusahaan minyak dunia. Oleh Kementerian SDM. Bisnis inti ditaruh, di-treat sebagai anak perusahaan. Subholding, maksudnya apa? Agar bisa di IPO. Kalau di IPO nanti sahamnya menjadi milik siapa yang punya uang. Jadi saham subholding Pertamina yang hulu itu menguntungkan. Lapangan-lapangan minyak bagus. Hilir juga menguntungkan. Ini investor sudah siap mau membeli saham Pertamina. Membeli saham artinya memiliki. Ya, memiliki saham Pertamina yang di hulu, Pertamina yang di hilir, Pertamina yang di refinery, yang di lapangan A, lapangan B, akan dimiliki oleh asing maupun swasta yang punya duit dalam bentuk saham yang di IPO-kan. Jadi kegiatan usaha Pertamina itu sudah tidak ada lagi nantinya yang dikuasai negara 100%. Tetap Pertamina ada namanya PT Persero, tapi super holding. Tidak punya hubungan langsung dengan anak perusahaan yang sudah menjadi pemiliknya banyak orang berupa saham. Ya, nah, lalu SKK Migas yang tadi diberikan kuasa tambangan oleh pemerintah mau ngatur PT Pertamina Persero dan kegiatan industri X anak perusahaan Pertamina hulu hilir ini di bawah SKK Migas. Oh alah, kok nggak malu ya? Mungkin konsep seperti ini di samping bertentangan dan konstitusi, tidak sampai hati. Lembaga SKK Migas tidak jelas akte kelahirannya. Mau mengatur industri migas nasional hulu hilir dengan status badan usaha khusus. Rakyat akan marah ini. Come on. Tidak bolehlah mendahulukan ego, kepentingan pribadi yang ingin memperoleh sesuatu dari tata kelola, dari sistem usulan eksperimen kedua dengan melanggar konstitusi. Kasihan rakyat Indonesia. Ya, hindari, tolong jangan diteruskan niat untuk merubah SKK Migas menjadi badan usaha khusus untuk menjual semua bisnis inti Pertamina lewat IPO. Ya, jangan. Tidak boleh, kasihan bangsa ini. Ya, belajarlah dari pengalaman sejarah. Ikuti apa pasal 33. Contoh soal ada Undang-Undang 871, Pertamina pemegang kuasa pertambangan.
nanti pemerintah berada di atas Pertamina. Waktunya Kebijakan itu pemerintah, sebentar, pemerintah yang bisa mengangkat, memberhentikan semua direksi Pertamina, pemerintah yang bisa mengangkat dan memberhentikan semua komisaris Pertamina. Pemerintah itu terhormat banget. Mengapa ingin harus mempertahankan diri pemegang kuasa pertambangan, lalu dirubah dipreteli pemegang kuasa usahanya diberikan kepada SKK Migas? Walah, nggak masuk logika ini, come on. Ya, kasihan bangsa ini. Terlalu banyak ingin saya sampaikan, tapi waktu juga yang membatasi. Ya, tolong. Maksud saya tidak ada menjatuhkan siapapun, tidak ada untuk mengajukan kepentingan pribadi saya. Saya tidak pernah itu. Ini adalah kepentingan bangsa dan negara. Demikian. Didesak terus untuk selesai sama hostnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Luar biasa sekali Pak.